Perkenalkan, nama saya Jacqueline Patricia Purba, NIM 200306077 dari kelas PTNB. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas, yaitu biosintesis telur dan penjelasan proses terbentuknya telur. Dengan dosen pengampu, Ibu Tati Tidiana Sari, SPT MP. Sistem reproduksi organ ayam betina terdiri dari dua bagian, yaitu ada ovarium, tempat pematangan sel telur. Kemudian ada oviduk, yaitu saluran penghubung antara ovarium dan vagina. Oviduk sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada infundibulum, yaitu yang berfungsi menangkap yolk yang dilapisi folikel, kemudian sebagai tempat ventilasi. Kemudian ada magnum, tempat pembentukan albumin. Kemudian ada isthmus yang sebagai tempat pembentukan membran kulit telur dan penambahan air dan mineral. Kemudian ada uterus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan cangkang telur dan penambahan air dan garam dan penambahan kalsium. Kemudian ada vagina, yaitu tempat sementara telur yang dilapisi oleh mukus, dan terakhir ada kloaka, bagian akhir dari sistem reproduksi organ ayam betina. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur atau yolk di dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan di dalam ovarium ini jumlahnya mencapai ribuan dalam berbagai ukuran, di antaranya 4 buah besar dan 4 buah paling besar. Sel telur yang paling besar berwarna keputihan atau folikel. Folikel sebagai sel telur yang sudah dewasa tersebut kemudian dilepas secara berurutan. Ovum yang telah matang akan dilepaskan atau ovulasi dari folikel, dan kemudian yolk ditangkap oleh infundibulum. Fungsi infundibulum untuk menangkap ovum yang sudah matang. Bagian ini sangat tipis dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Bentuk dari infundibulum ini seperti corong atau fimbriya yang berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah matang. Di sini proses infundibulum terjadi sekitar 15-30 menit, dan infundibulum kemudian masuk ke magnum. Di bagian magnum ini terjadi pembentukan putih telur atau albumin. Di sini diberikan albumin, di mana sebagian dari albumin ini untuk membentuk kalaza untuk meningkat yolk. Pada bagian magnum, yolk yang sudah mempunyai putih telur berada selama lebih kurang 3 jam, dan magnum ini merupakan saluran terpanjang dari oviduk sekitar 33 cm. Dari magnum, yolk dan albumin mengalir ke isthmus. Di isthmus sendiri terjadi pembentukan selaput kelabang lunak yang berfungsi untuk melindungi masuknya mikroba organisme ke dalam telur. Di sini telur terdiam sekitar 1,5 jam dan panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian telur yang dibungkus oleh membran sel mengalir ke uterus. Di dalam uterus inilah telur disempurnakan hingga mendapat cairan putih yang tipis melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan yang keras yang disebut kelabang. Proses ini memakan waktu sekitar 20-21 jam dan panjangnya sekitar 6 cm. Selanjutnya telur masuk ke dalam vagina. Panjang vagina ini sekitar 12 cm. Telur dalam vagina hanya beberapa menit saja. Di sini telur dilapisi dengan mukus yang berfungsi untuk menyumbat pori-pori pada kerabang telur untuk mencegah infeksi bakteri. Kemudian telur yang sudah sempurna tadi dikeluarkan melalui kloaka. Rongga udara telur terbentuk di luar tubuh ayam sekitar 1-2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Kenapa hal ini terjadi? Karena adanya perubahan temperatur. Dalam sintesis yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid, dan dengan perbandingan 1:2. Pembentukan sintesis yolk disebut juga dengan vitellogenesis yang berlangsung di dalam hati atau liver. Di bawah koordinasi dari hormon-hormon, yaitu gonadotropi dan hormon steroid. Setelah sintesis yang terjadi pada liver, kemudian akan dibawa ke oosit dan kontrol estrogen.
Pada padatan yok yang mengandung fosprotein yang disebut dengan fosfidin, kemudian terdapat lipofetelin dan kemudian terdapat lipoprotein. Di sini juga terdapat oosit, thecal layer, dan granulosa layer. Sintesis albumin terjadi di nukleus. Terdapat beberapa protein. Ada ovalbumin sebanyak 54%, ada ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5% sampai 3,0%. Di sini juga terdapat protein yang sangat kecil. Pertama ada avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovoglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5% sampai 1,5%, dan terakhir ada popine inhibitor 0,1%. Hormon steroid juga memiliki peran yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel oviduk. Terbentuknya kerabang telur dengan adanya ketersediaan ion kalsium di dalam plasma darah. Di dalam plasma darah terdapat HCO2 negatif, CO2, dan H2O. Dalam sintesis kerabang telur ini juga terjadi metabolisme tepatnya pada mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu dengan adanya CO2 yang bereaksi dengan H2O menghasilkan H2CO2, kemudian dirombak oleh enzim karbonik anhidrase menjadi HCO2 negatif atau ion karbonat. Di dalam cairan dalam kelenjar kerabang, ion kalsium juga pindah ke dalam. Ion bikarbonat juga pindah ke dalam dan H+ terlepas ke dalam. Cairan dalam kelenjar kerabang ini terjadi proses reaksi antara ion kalsium bereaksi dengan HCO3 negatif atau ion bikarbonat, dan bereaksi juga dengan H+ yang sudah terlepas kemudian menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat atau CaCO3 ini merupakan senyawa yang terdapat pada kerabang telur.